Ya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Machine Learning dengan anggota Munto Waskito, Rio Al-Rashid, dan Nanang Wahyudin. Di dalam video ini akan dijelaskan mengenai apa itu Machine Learning, Supervised Learning, Unsupervised Learning, serta manfaat Machine Learning pada bidang administrasi, dan juga akan dijelaskan mengenai algoritma Association Rule. Yang pertama ada apa itu Machine Learning. Machine Learning adalah sebuah teknik pembelajaran mesin yang memungkinkan komputer untuk belajar tanpa diberi instruksi secara eksplisit. Teknik ini menggunakan algoritma yang dapat mengambil data masukan dan mengeluarkan keputusan ataupun tindakan yang sesuai dengan data tersebut. Machine Learning memiliki dua tipe, yaitu Supervised Learning dan juga Unsupervised Learning. Apa itu Supervised Learning dan juga apa itu Unsupervised Learning? Supervised Learning adalah proses pembelajaran di mana sistem memiliki data input dan output yang terlabel secara eksplisit, sehingga sistem dapat memprediksi output dari data input baru berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan. Sedangkan Unsupervised Learning adalah proses pembelajaran di mana sistem hanya memiliki input saja, tanpa adanya data output. Maka sistem akan belajar sendiri dengan mencari pola-pola dari data input yang ada. Lalu manfaat machine learning pada bidang administrasi itu apa saja? Yang pertama ada pemrosesan data secara otomatis. Jadi machine learning dapat membantu dalam pemrosesan data secara otomatis sehingga mempermudah dalam proses administrasi. Kemudian yang kedua ada memprediksi kebutuhan. Di sini machine learning berfungsi sebagai memprediksi kebutuhan akan suatu produk ataupun jasa, sehingga dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada menganalisis data secara cepat. Machine learning di sini berfungsi sebagai untuk membantu dalam menganalisis data secara cepat dan akurat, sehingga pemrosesan data dapat cepat untuk diambil keputusannya. Yang keempat ada menyederhanakan proses. Fungsi dari machine learning yaitu dapat menyederhanakan proses administrasi dengan membantu dalam penyortiran data dan juga mengeliminasi kegiatan yang tidak perlu. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi. Manfaat machine learning dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan. Setelah memahami apa itu machine learning, Supervised Learning, serta Unsupervised Learning, selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma Association Rule. Algoritma Association Rule adalah sebuah algoritma yang digunakan dalam machine learning untuk menemukan pola-pola tertentu dalam data. Algoritma ini banyak digunakan dalam data mining untuk menemukan pola-pola yang terjadi secara terus-menerus. Selain itu, algoritma Association Rule dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Contoh dari penggunaan algoritma Association Rule adalah dalam sistem rekomendasi untuk menemukan pola-pola belanja yang sering terjadi, sehingga dapat memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Algoritma ini juga banyak digunakan dalam bidang administrasi untuk menemukan pola-pola yang sering terjadi dalam transaksi penjualan. Dengan adanya algoritma ini, maka akan dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Lalu bagaimana cara kerja algoritma Association Rule pada bidang administrasi? Yaitu yang pertama adalah persiapan data. Dalam tahap pertama ini, data harus dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga data tersebut harus terdiri dari transaksi-transaksi penjualan yang terdiri dari item-item yang dijual. Lalu yang kedua ada menghitung support dan confidence. Setelah data tersiapkan, algoritma akan menghitung tingkat kemunculan dari masing-masing item dalam data. Dari kedua tingkat kemunculan tersebut, yaitu support dan confidence, yaitu support adalah tingkat kemunculan suatu item dalam data, sedangkan confidence adalah tingkat kemunculan item yang lain bersamaan dengan item tersebut. Cara kerja yang ketiga yaitu menentukan association rule. Setelah support dan confidence dihitung, algoritma akan menentukan association rule yang terdiri dari item-item yang sering muncul bersamaan dalam suatu transaksi. Association rule tersebut akan ditampilkan dalam bentuk if then yang menunjukkan bahwa jika suatu sistem yang muncul, maka item lain yang sering muncul bersamaan dengannya akan muncul juga. Cara kerja association rule yang keempat adalah menggunakan association rule untuk membantu pengambilan keputusan. Jadi setelah semua aturan asosiasi ditentukan,
Algoritma akan menggunakannya untuk membantu pengambilan keputusan dalam bidang administrasi. Misalnya, dalam suatu aturan asosiasi menunjukkan bahwa suatu item sering terjual bersamaan dengan item lain, maka item tersebut dapat dijadikan prioritas dalam perencanaan dan juga pembelian stok. Jadi, kesimpulan penggunaan algoritma association rule dalam bidang administrasi, maka proses pengambilan keputusan dalam bidang administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Karena algoritma ini dapat membantu dalam menemukan pola-pola yang terjadi dalam data transaksi penjualan. Baik, demikian video pembelajaran ini dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.